Selamat malam Jebretin, selamat hari Jumat buat kalian semua yang sedang menunggu atau menanti datangnya weekend. Ini waktunya kalian menyingkir dari kepenatan rutinitas sejenak untuk siapa juga yang kerja weekend ya kerja lagi gitu ya. Tapi kalau yang nggak kerja weekend ya alhamdulillah bisa libur ya. Tapi yang jelas ini hari yang indah buat Jadon Sancho Pancen Oye karena bangun tidur bukan lagi berstatus sebagai pemain MU tapi pulang ke Borussia Dortmund dengan sambutan hangat layaknya keluarga yang sudah lama dinanti. Kita bahas bersama Rizal, ada juga Firzi dan juga ada kakaknya. Bobo kakak kalau siaran aneh banget. Walaupun berstatus pinjaman Mas Haryo ya bukan kakaknya. Walaupun berstatus sebagai pinjaman, kalian apakah sudah menilai ini sudah usai cerita Sancho di MU atau justru peluangnya masih ada karena Ineos kan jelas bilang dia masih pengen mengevaluasi di akhir musim nanti di summer nanti apakah Sancho akan bertahan atau tidak, atau menurut kalian ini tinggal milih Sancho atau Ten Hag nanti di akhir musim nanti? Ya, gue lebih ke itu sih pilihannya. Akhirnya, oke. Kalau emang pilihannya nanti Ineos nggak terusin Ten Hag, ya kemungkinan untuk Sancho balik menurut gue lebih besar dibandingkan saat masih ada Ten Hag, karena jelas banget poinnya Sancho itu ada something dengan Ten Hag-nya gitu kan, bukan terhadap manajemen United ataupun timnya gitu loh, tapi lebih pada faktor pribadi bersama si Ten Hag. Jadi menurut gua selama Ten Hag masih ada di United, kayaknya bakal berat buat dia untuk balik gitu. Apalagi bumbu-bumbunya kan nambah ya, dia berasa di rumah sendiri. Berapa kali dia nge-statement sorry, walaupun nggak tahu sorry-nya untuk apa gitu kan ke tim Dortmund gitu kan. Sorry gue pernah meninggalkan kalian, mungkin untuk United nggak tahu juga kan dia sorry-nya seperti apa gitu. Tapi kan udah ramai juga fansnya United udah mencibir dia kan dengan balik ke Dortmund. Jadi gue nggak ngelihat kemungkinan dia untuk balik lagi ke United selama Ten Hag masih ada di situ. Tapi dari sisi bisnisnya kan juga gue menilai Ineos mungkin juga tidak ingin melihat bagaimana dia juga membutuhkan uang segar dengan ketatnya financial regulation di Premier League sekarang, bukan FFP lagi, tapi ketatnya financial regulation di Premier League. Sancho ini kan masih punya harga jual yang bisa diuangkan, apalagi gaji sangat besar, nilai transfer waktu juga pindah dari Dortmund ke MU sangat besar. Mungkin ini yang juga jadi pemikiran untuk Ineos bahwa sebisa mungkin mereka harus menguangkan Sancho ini untuk bisa mengisi kas mereka di akhir musim nanti ya kan, Fir? Ya, basically apa yang dilakukan Man United sekarang, gue nggak tahu seberapa jauh Ineos sudah berperan di dalam klub, karena kalau kita lihat memang Sir Dave Brailsford itu datang terus ya, sama Sir Alex yang di City Ground, Nottingham Forest. Dia juga kemarin lawan Wigan sama Jean-Claude Blanc ya udah muncul. Tapi kan selama belum di-ratify kita nggak tahu secara resmi berapa jauh Ineos ada di decision making di klub. Tapi kalau kita lihat berdasarkan ininya yang dikeluarkan ke media kemarin adalah Sancho ini peminjaman 3 juta pound dengan add-ons tapi tanpa option to buy. Jadi pasti akan balik pada akhir musim. Yang menarik memang jumlah segitu ada untuk membayar gaji dia ya. Tapi yang menarik adalah wording yang dipakai Jadon Sancho ini untuk bilang bahwa dia akhirnya bisa Ji pelan-pelan makanya minumnya Ji. Sancho pergi aja kayak gini. Wording. Baru ada apa wording? Wording kata wording yang belakangan baru muncul ya nominasinya ya. Yang dulu sempat masuk nominasi. Apa Emmy Award? Dicoret. Akhirnya dicoret. Okay. Tapi gue bertanya dia, Adian itu komentator apa bukan ya? Soalnya nggak masuk nominasi, gue bingung gitu ya. Jadi wordingnya yang Sancho pakai adalah saya senang akhirnya bisa bermain dengan senyum di muka saya lagi. Itu wording persis yang dia pakai hanya beberapa jam setelah si Ten Hag bilang bahwa ada pemain yang nggak latihan benar di dalam tim. Itu setelah laga lawan Arsenal. Karena dia cuma main 3 kali kan sebagai pemain substitute pada semuanya pada bulan Agustus, dia nggak dipakai ketika Man United kalah 1-3 lawan Arsenal. Terus di preskon si Ten Hag bilang ada pemain yang nggak latihan dengan baik. Ketika ditanya kenapa Sancho nggak ada, Sancho balas itu, saya hanya ingin, jangan percaya apa yang ada di media, saya hanya ingin bermain dengan senyum di muka saya lagi. Dan kata-kata yang sama dia pakai sekarang ketika dia udah bermain bagi Dortmund, dia kembali ke Dortmund. Jadi ya itu dia memakai kata-kata itu, apa bukti itu dia emang udah putus sama sekali, dia sama sekali nggak menemukan kebahagiaan di Man United. Kalau ternyata di Dortmund ternyata happy ending ya. Kalau nggak happy ending dia akan marah-marah. Saya tadi pesan pijit dengan petik itu ya. Dikasih petiknya malah cowok gitu. Kan viral tuh sempat kan kemarin di Instagram. Cowoknya berdiri gitu kan. Dia pesan petik mangga, yang datang terapisnya cowok. Ya mungkin kalau si Sancho-nya juga happy ending ya mungkin akan enak. Tapi kalau dia nggak happy ending, beda cerita nih. Dan gue pertanyaan gue adalah untuk lu Jal, kalau misalkan
dia banyak pemain yang ketika memang environment-nya cocok, dia akan juga bersinar. Ini kalau coach kan langsung udah kemarin men-statement bahwa Sancho pemain yang biasa aja dan lain-lain emang gagal lah di MU. Tapi kita ngelihat banyak nama-nama besar di MU yang gagal nomor 7 misalnya Depay, Di Maria, bahkan sekelas-kelas yang striker-striker kayak Falcao dan lain-lain juga gagal. Apakah ini menandakan Sancho yang memang jelek atau emang ini mix and match antara MU sama Sancho nggak pernah worse lah di situ? Gua rasa lebih ke arah United-nya, environment-nya agak kurang cocok bagi dia. Dia butuh mungkin situasi yang lebih menguntungkan bagi dia, dan gua ngeliat emang dari awal kehadiran Ten Hag di United emang kesannya dia kayak nggak pernah ngasih tahu lu pilihan pertama gua gitu. Kayak contohnya dari segi pemilihan posisi juga kita lihat beberapa kali dia diubah-ubah posisinya. Nggak ada posisi pakem bagi si Sancho di tim ini. Ya walaupun ada faktor pribadi dia juga personal, di musim pertama dia bersama Ten Hag sampai dia dikirim ke Belanda ya waktu itu. Ke desa. Iya, ke desa untuk mengatasi masalah mental dia. Tapi gue rasa Bukan kabupaten. gue rasa Cocoknya Valen tuh kalau yang siaran tim kabupaten tuh. lebih paham tuh. Jadi untuk Sancho ya mungkin emang masalah dia sama Ten Hag sebesar itu. Tapi dia kan kembali ke Dortmund yang mana timnya udah jelas berbeda ketika dia masih ada di sana kan. Di ini komposisi tim yang udah agak berbeda juga. Habis itu ya waktu dia ada di sana masih ada si Haaland, habis itu masih ada Bellingham di sana. Masih banyak pemain-pemain yang sekarang udah pada dijual-jualin. Dan kalau untuk format ini kan juga ini sebenarnya short term banget ya. Dia pembuktian dia hanya waktunya super singkat. Kurang lebih hanya 12 match, 13 match Bundesliga menyisakan pertandingan. Gue sih nggak terlalu expect dia bisa turn around karir dia in an instant gitu dalam waktu yang sangat singkat. Tapi at least ya yang terpenting bagi situasi Sancho dulu untuk memperbaiki mood dia dalam main bola. Karena kan kita tahu ini udah berapa bulan dia diasingkan, ini butuh banget dia nendang bola di atas lapangan lagi. Ya gue sih tertarik karena yang paling diuntungkan dari situasi ini kan Sancho juga sendiri. Dan pandit Inggris kan pernah ada yang bilang, Mas, mungkin ketika dia berada di Jerman jauh dari hiruk pikuk yang pressure yang sangat besar dari media-media Inggris, kemudian di sana juga dia bisa lebih fokus sama sepak bolanya, nggak keluar rumah, tinggal dugem bersama teman-teman Inggris gitu. Ini akan membuat dia lebih fokus untuk sepak bolanya lagi gitu bermain di Jerman. Iya, dan bisa juga kan kalau dia pribadi ya acuannya ke Euro juga. Maksudnya pemilihan dia sebagai salah satu pemain Inggris yang berangkat ke Euro itu kan juga menjadi salah satu keputusan kenapa gue harus bermain. Dan dia destinasinya akhirnya balik ke Dortmund. Dan kalau tadi semua yang dikompil lah dari kita, ya kalau kita lihat Dortmund kan emang tidak terlalu besar tekanan yang ada di situ. Ketika mereka gagal di pekan terakhir pun fansnya ya gitu aja gitu, maksudnya nggak memberikan tekanan yang berlebihan. Lihat kayak Arsenal akhir musim kemarin kan tekanannya jauh lebih besar kan dari fans kepada pemainnya, dan akhirnya tidak bisa bangkit. Sementara Dortmund pelan-pelan justru kelihatan bisa bangkit gitu. Yang tadinya kita pikir mereka dengan belum bisa menemukan penggantinya si Haaland, datangnya Füllkrug ternyata belum bisa menjadi jawaban yang langsung, harus ada permutasi posisi. Tapi itu gue ngeliat itu justru menjadi salah satu hal yang menguntungkan si Sancho juga. Banyak sekali pemain-pemain yang punya kontribusi rata gitu. Golnya nggak ada yang outstanding, salah satu pemain 6, 5, 4, 3 ya segitu-segitu aja. Bahkan si Moukoko baru cetak 1 gol. Jadi ada kans bagi dia untuk menembus ke posisi starter kalau dia bisa langsung tune in. Memang kita bicara dia nggak bermain dalam waktu yang cukup lama. Ini yang menjadi salah satu kendala mungkin terbesar ya bagi Sancho untuk bisa langsung tune in apa enggak. Cuman kalau gua pribadi melihat ini pemain bisa, karena tadinya pemain ini kan pemain bagus ya, dan kita bicara yang sempat gue ragukan kenapa dia nggak bisa bagus karena mentalnya ternyata keganggu ketika dia gagal di penalti ya di Euro, dan itu menjadi justifikasi banyak yang mengiyakan bahwa dia tuh kegagalan dia untuk bisa keluar lagi dari tekanan adalah ketika dia dibully habis-habisan setelah Euro. Tanpa tekanan sebesar itu, gue rasa dia bisa menemukan kembali apa yang selama ini kenapa dia didatangin sama Munchen ya, karena dia bermain bagus di Dortmund, dan gue rasa pelan-pelan dia akan menuju situ. Tapi kalau kita ngomongin bagaimana 6 bulan kan itu masa yang pendek ya untuk Sancho, proof yang tadi juga dibilang finishing juga Mas Haryo. Ini apakah sambil menunggu MU situasi seperti apa di akhir musim Ten Hag dan juga Ineos, apakah Dortmund mungkin punya uang untuk menebus Sancho? Pada akhirnya kan justru yang gue lihat adalah ketika emang dia main bagus, Dortmund mungkin cara terbaiknya adalah meminjam lagi semusim lagi. Ya akan terus begitu kan, sama kalau Ten Hag juga selama Ten Hag masih di MU, akan terus yang bayarin gajinya MU kan? Tetap yang bayar gajinya ujung-ujungnya MU tetap rugi-rugi juga sebenarnya buat MU kan. Sebenarnya ya situasi paling rugi MU, dan gue melihat kemungkinan kalaupun dia nanti di akhir musim dibalikin lagi, gue rasa Dortmund akan membuat movement untuk kedatangin dia secara permanen. Kalau memang mainnya bagus. Iya, dan kalaupun bagus juga, gue yakin mereka nemu cara untuk pay cut price-nya bisa dipotong jauh lah
karena kita tahu rekam jejak United walaupun udah ada Ineos mungkin nanti di akhir, tapi kita tahu United itu sangat jarang bahkan hampir nggak pernah dalam 4 tahun 5 tahun terakhir bisa jual pemain sesuai sama harga ketika dia pemain-pemain itu dibeli. Jadi gue agak kurang yakin United bisa patok keuntungan dari Sancho ini. Justru yang gue lihat Dortmund bisa memanfaatkan keuntungan dia untuk memanfaatin si Sancho ini kondisinya dan dibeli dengan harga yang lebih murah dan statusnya jadi permanen. Ya, satu lagi soal si Sancho ini, walaupun tadi Rijal sebut ya nggak ada lagi Haaland, nggak ada Bellingham, nggak ada Hakimi. Ya, Tapi sekarang nih sebenarnya Terzic lagi butuh pemain kayak gini aja. Kita tahu Sancho tuh bagus dalam transisi. Ketika kita lihat golnya lawan Chelsea, dia bagaimana dia cepet banget nyuri bola dari Jorginho yang salah ngontrol bola waktu itu. Ini yang dibutuhkan Terzic karena sekarang dia kalau lawan tim-tim gede, mereka tuh cenderung melakukan Dortmund itu cenderung melakukan counter attack. Tapi dengan pemain-pemain yang dia punya sekarang itu nggak maksimal kayak Julian Brandt, kayak Emre Can, kayak Füllkrug Mecha. itu. Iya, itu Mecha, Felix Mecha itu iya, kan Felix yang Mecha. Itu nggak kurang Kecang hijau dalam transisi cepat. Nah ini mungkin yang dibutuhkan kalau gaya bermainnya dia cocok dengan Dortmund, dengan dia akhirnya, apalagi Sebastian Kehl sang sporting director udah bilang, ini kita datengin pemain yang udah tahu kota ini, yang udah tahu stadion, udah tahu staff, udah tahu pemainnya. Di sosial media ada bagaimana si Marco Reus nyambut dia tuh kayak seneng banget. Lu kayak adek gua ya, kita balik lagi, kita fight lagi. Kalau dia bisa meningkatkan performance lagi ya, gue yakin sih tahun depan Dortmund akan ngelakuin caranya apapun itu ya untuk extend that stay. Nggak tahu kontrak dia sampai kapan sih? masih lumayan lah. Masih lama ya? Lumayan. Tapi gue nambahin dikit dari Mas Firzi ya, Dortmund di Liga menurut gue lagi nggak baik-baik aja sebenarnya. Kalau di Liga Champions setelah 3 laga pertama gue menjagokan dia untuk tersingkir lebih awal, tapi ternyata di Liga Champions dia bisa bounce back dan akhirnya lolos dengan cara yang so-so tapi cukup lah bagi mereka untuk jadi lolos di puncak klasemen. Tapi di Liga sekarang mereka jelas posisinya agak terseok-seok, belum nembus 30 poin juga dan kalau bisa dikatakan udah, kalau ada kemungkinan juara apa enggak bagi gue udah game over juga. Jadi kalau untuk pressure untuk menjadi juara, mungkin Dortmund udah nggak ngejar ke sana, tapi kalau untuk persaingan 4 besar itu mungkin bisa membantu dari psikologis Sancho, nggak terlalu bebannya nggak terlalu besar untuk ngejar juara, tapi at least membantu mereka finish di 4 besar itu mungkin bisa jadi kesuksesan bagi Dortmund di musim ini. 4 besar di Bundesliga, sementara tim yang bisa dibilang favorit juara yaitu Bayern Munchen bersama juga Leverkusen ini juga kemarin membuat pergerakan, yaitu Munchen mendatangkan seorang Eric Dier yang menurut gue agak aneh karena di awal sebenarnya isunya kan lebih dia pengen mengambil Dragusin, tapi Dragusin ternyata mendadak lebih memilih Spurs dan dia akhirnya milih Eric Dier dengan harganya mungkin juga lebih murah dan mungkin ini menjadi bisa dibilang mungkin pelicin atau membuat Kane semakin nyaman karena Kane kan selama ini tinggalnya di hotel, mungkin dia merasa ada temennya bisa lebih hangout di luar sana. Tapi seberapa potensial transfer ini Mas? Karena menurut gue selalu bilang statement dari 3 tahun 4 tahun terakhir, selama Eric Dier masih ada di Spurs nggak akan kemana-mana, apalagi ketika jadi back ya. Gue nggak tahu dia akan diproyeksikan menjadi back tengah menjadi back tengah atau menjadi gelandang bertahan. Yang gue kemarin baca dari beberapa artikel, kayaknya si Tuchel tuh kurang puas sama posisi gelandang bertahannya yang memang nggak ada yang stay di belakang karena Kimmich, Goretzka semuanya tuh lebih tipikal all rounder yang juga niat gerak kesana kesini. Menurut lo seberapa potensi transfer ini Mas? Iya, kalau lo tadi bilang selama ada Dier, kayaknya selama ada semua pemain deh di Spurs ya. Oh iya sih. Spurs nggak kemana-mana, selama ada Kane pun kemarin kan backnya bagus sekarang, nggak diganti kemana-mana kan, juga. ada Iya, Van der Ven iya. sama Romero. Kalau ngelihat belakangan emang dia transform justru jadi back tengah gitu. Cuman awal karirnya, dan gue suka banget ini pemain ketika dia menjadi gelandang bertahan. Ini pemain yang all round, pemain yang bagus dalam intercept, body balance-nya luar biasa. Cuman ya kalau gue ngeliat di Dortmund, di Munchen, tadi lo bilang emang gelandang bertahan itu yang tidak ada yang posisinya Stay, betul-betul gitu ya. ajak gitu ya. Dulu terakhir mungkin Javi Martinez kali ya. Oh iya, itu juga terakhir jadi back juga ujung-ujungnya Iya, kan. tipenya kan yang betul-betul bisa semacam sedikit menjadi sweeper di depan para back, Dan tetapi Tuchel kan juga suka menjadi 3 center back juga Iya, kan. Jadi gelandang bertahan akan turun jadi 3 betul, center dan back juga. dia forward pass-nya bagus. Dia punya vision untuk melempar bola ke depan dengan akurasi yang cukup bagus. Jadi gue rasa Goretzka berapa kali mengecewakan lah dalam posisi itu. Ya Kimmich harus kita akui ini pemain punya visi yang bagus tapi defense-nya sama sekali nggak bisa. Makanya kenapa yang menjadi kelemahan Munchen ketika Kimmich justru ada di tengah, dia lebih gampang di bypass lah ya. Sama kayak dulu ada Thiago di Liverpool. Mereka gak khawatir kalau Thiago jadi gelandangnya Liverpool karena gampang diterabas, body balance-nya nggak bagus itu. Tapi kalau dia di bek kanan, Kimmich di depannya kan tadinya ada 2 pemain kan. Nah dia bisa membantu di situ. Nah lebih bagus, lebih solid, lebih kuat posisinya dalam defense ketika seperti itu gitu. Nah sementara mereka kan butuh satu pemain yang betul-betul bisa stay. Nah Dier gue bilang masuk kategori itu pemain. Ya walaupun
di Spurs musim ini baru main 3 kali ya, bisa dibilang dikit lah ya untuk seorang pemain. Cuman ya susah juga untuk nembus Spurs dengan gayanya sekarang, dengan 2 gelandang bertahan yang betul-betul mobile, betul-betul bisa lari kemana-mana. Kayaknya itu bukan tipe gaya mainnya si Dyer. Tetapi kalau dia di Dortmund, Dortmund lagi di Munchen, dia lebih stay di tengah, lebih menggalang permainan. Gua rasa ini posisi yang lebih cocok buat dia. Tapi kalau melihat bagaimana posisinya dia, menurut lu dia akan menjadi gelandang bertahan atau menjadi back? Karena backnya juga kan dirotasi mulu antara si Upamecano, De Ligt, dan juga Kim Min-jae gitu. Iya, jadi dengan harga loan fee yang katanya nggak lebih dari 3,5 juta euro ini, si Bayern basically akan dapat pemain multifungsi ya, yang bisa bermain di 2 posisi sekaligus minimal, karena bisa aja dia ditaruh di sisi kanan atau sisi kiri. Karena itu yang juga diinginin Tuchel, dia pingin suatu holding midfield yang memang bisa ball winning, agresif tackler. Makanya dia awal musim dia agresif banget ngejar Joao Palhinha dari Fulham. Joao Palhinha adalah pemain Premier League dengan jumlah tackle terbanyak sepanjang 2023. Jadi dia Tuchel itu ngerti tim ini tuh perlu shield di depan pertahanan. Makanya ada beberapa pertandingan musim ini di mana Matthijs De Ligt itu main di tengah, main sebagai pivot di tengah. Beberapa kali dia eksperimen kayak gitu, nunjukin ke manajemen kalau emang dia butuh nih seorang pemain yang bisa sitting in front of defense. Dan persahabatan yang dia punya dengan Kane tentu akan menambah chemistry itu di dalam tim juga ya, karena Dyer bilang beberapa kali mereka saling nuker kabar nih gimana caranya ketika pertama dapat kabar bahwa ada ketertarikan Munchen, hal pertama yang Dyer lakukan tentunya adalah nelpon Kane, karena hubungan mereka di luar lapangan bagus juga. Dan ini yang diperlukan juga untuk membuat ya Kane main ke Bayern nih nggak cuman setengah-setengah doang. Pasti Bayern juga ingin Kane bertahan di sini, dan harapannya pasti ngelebihin rekornya Lewandowski, rekor gol-golnya Lewandowski. Buat dia senyaman mungkin dengan pemain sebagus Kane, ya dengan investasi hanya 3,5 maksimal, lu bakal dapat pemain yang bisa main di beberapa fungsi, bisa ngambil free kick. Kalau ingat free kicknya dia lumayan bagus di Euro 2016 ya. Kalau nggak salah. Pas corner juga bagus. Iya, pas corner juga bagus, dan menurut gua ya semoga bisa jadi investasi bagus untuk Bayern. Ya, yang jelas ini Eric Dyer adalah sebuah kemindahan yang sangat menarik, karena di saat karirnya mungkin kelihatan sudah habis dan juga usianya juga sudah semakin tua, dia justru upgrade levelnya dari Tottenham Hotspur yang pernah juara ke Bayern Munchen yang selalu menjadi nomor 1. Tapi dia selamanya Bayern Munchen menjadi nomor 1 karena ada back yang justru lebih memilih pindah ke Tottenham, yaitu Dragusin, dan kita akan bahasnya setelah ini dan juga untuk preview MU dan juga Spurs setelah yang satu ini.